Masalah dan tujuan dari proposal ini itu dalam beberapa tahun terakhir ini masalah yang dihadapi para petani semakin banyak dan sulit menemukan titik terang, seperti masalah hama dan iklim yang tidak menentu. Oleh karena itu, kami bertujuan untuk mengalokasikan budidaya tanaman jagung sebagai alternatif dari masalah hama yang semakin sulit dikendalikan dan masalah iklim yang tidak menentu. Untuk potensi yang dimiliki Desa Bendosari yaitu sektor pertanian yang terdiri dari subsektor tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan yang memiliki peran penting dalam ekonomi masyarakat. Secara geografis, Desa Bendosari cukup subur. Dari permasalahan yang dihadapi selama ini yaitu belum maksimalnya usaha tani karena iklim yang tidak menentu dan serangan hama yang sulit dikendalikan sehingga mengakibatkan angka gagal panen sangat tinggi dan sumber daya manusia masih kurang terampil. Pada nantinya pelaksanaan dari budidaya ini akan dipelopori oleh anggota kelompok Tani Mulyasari 1. Sebelum alternatif ini diterapkan oleh kelompok-kelompok tani yang lain, maka sebelumnya kami melaksanakan uji coba yang akan dilaksanakan sebagaimana berikut. Pada perencanaan ini, analisis yang saya gunakan yaitu analisis SWOT. Yang pertama, strike atau kekuatan. Dari kekuatannya ada 3 poin. Yang pertama, lahannya cukup subur sehingga banyak komoditas tanaman yang dapat ditanam. Yang kedua, mengoptimalkan lahan yang kurang produktif. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber milik warga. Weakness atau kelemahan. Secara kelemahan ada 3 poin. Yang pertama yaitu kesadaran SDM masih rendah terhadap penggunaan benih berkualitas dan berlabel. Yang kedua, degradasi lahan akibat alih fungsi lahan. Yang ketiga, partisipasi masyarakat masih rendah. Yang selanjutnya yaitu peluang. Secara peluang ada 3 poin. Yang pertama, daerah ini dekat dengan kota sehingga mudah untuk melakukan distribusi. Yang kedua, meningkatkan pendapatan petani dengan meminimalisir gagal panen. Yang ketiga, pengalaman petani dalam mengelola tanaman pangan sudah cukup baik. Yang terakhir yaitu ancaman. Dari segi ancaman ada 3 poin. Yang pertama, ada fungsi lahan ke budidaya ikan karena hasil lebih memuaskan. Yang kedua, hama tikus yang semakin sulit dikendalikan. Yang terakhir, iklim yang tidak menentu. Untuk menghitung layak dan tidaknya alternatif ini, maka kami menggunakan analisis PCR. Penilaian kelayakan suatu usaha menggunakan parameter PCR didasarkan dengan ketentuan apabila PCR lebih besar dari 1, maka usaha dinyatakan layak. Sehingga perhitungan dilakukan sebagaimana berikut. Kesimpulan dari analisis PCR yang dilakukan, PCR yang didapat sebesar 1,93. Maka dengan ini usaha ini layak untuk dijalankan.